Iya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas saham INDF ya guys ya, yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, Indofood ini juga sudah keluar ya untuk laporan kuartal 1 di tahun 2023 yang ternyata hasilnya positif. Dan ini sangat menarik untuk kita bahas ya guys ya di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang belum mengetahui ya, Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Jadi perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen ya. Ada produk bermerek, lalu ada bogasari, agribisnis, distribusi, serta pengolahan dan sayuran. Perusahaan juga punya anak perusahaan ya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur atau di bursa saham kodenya ICBP. Jadi ICBP ini juga memiliki berbagai macam produk yang meliputi produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu makanan, minuman, serta makanan bergizi dan khusus lainnya. Bisnis Bogasarinya terdiri dari tepung terigu dan pembuatan pasta. Nah, ini beberapa merek yang mungkin teman-teman juga ada yang di rumah sering pakai gitu ya, yaitu Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Dan juga INDF ini juga punya segmen agribisnis meliputi budidaya kelapa sawit dan penggilingan serta minyak goreng bermerek margarin dan lain-lain gitu guys ya. Oke, jadi untuk INDF ya, kita bahas INDF dulu. Untuk INDF ini kapitalisasi marketnya 58,39 triliun. Lalu untuk komposisi pemegang sahamnya ini First Pacific Investment Management Limited 50,7% dan masyarakat 49,93%. Jadi untuk porsi kepemilikan masyarakat di saham INDF ini cukup besar gitu guys ya, 49% lebih. Jadi menurut saya memang saham INDF ini sangat menarik gitu untuk para investor menginvestasikan dananya di saham INDF ya, karena dari segi bisnis juga sangat bagus gitu guys ya, dan dari segi produk juga sangat bagus gitu ya, di pasaran juga laku. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini INDF memiliki banyak sekali anak perusahaan ya guys ya, ada yang di bidang makanan, lalu ada di jasa investasi, pelayaran, lalu ada di bidang distribusi juga dan lain-lain ya guys ya. Lalu untuk produk dan jasa ya INDF ini, konsumen bermerek 52,4%, lalu distribusi 7,5%, agribisnis 16,6%, dan bogasari 23,5%. Jadi di sektor tepung ya, bogasari juga ini sangat besar ya guys ya, untuk produk dan jasa yang dihasilkan dari INDF. Lalu untuk distribusi produk INDF ini juga didistribusikan ke berbagai negara ya guys ya, tapi sebagian besarnya memang eh, dipasarkan di Indonesia sebesar 89,2%. Lalu ada negara lainnya ya seperti Mesir, Nigeria, Vietnam, Filipina, Hong Kong, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Timur Timur, Papua Nugini, New Zealand, Arab Saudi, dan Singapura. Oke, kita akan lanjut membahas mengenai laporan kuartal 1 ya di 2023 di saham INDF. Oke, dilansir dari kompas.com ya, emiten consumer good PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencatatkan kinerja keuangan yang positif pada kuartal pertama 2023. Laba bersih perseroan ini tumbuh pesat hingga akhir Maret lalu. Berdasarkan dokumen keuangan perusahaan, emiten dengan kode saham INDF itu membukukan laba bersih sebesar 3,85 triliun. Realisasi itu melesat ya 63% dari periode yang sama di tahun lalu yang hanya sebesar 2,36 triliun. Lonjakan laba bersih itu terjadi meskipun usaha perseroan tergerus. Tercatat Indofood membukukan laba usaha sebesar 4,97 triliun, terkontraksi sebesar 5% dari 5,20 triliun. Jadi secara overall pendapatan dari Indofood ini ya ada kenaikan gitu guys ya. Oke, kita akan lanjut melihat dari segi chart ya INDF. INDF ini kalau misalnya kita lihat, kalau kita tarik garis tren ini sedang dalam fase uptrend gitu guys ya. Terlihat di sini dia membentuk pola higher high yang baru. Ya, kita hapus dulu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini memang untuk MA5-nya ini sudah crossing ya di MA20 yang memang menandakan harga saham INDF ini sedang dalam fase yang naik gitu guys ya. Dari fase downtrendnya dia
Kalau misalnya kita lihat dari 10 Februari 2023 harga saham INDF ini terjadi penurunan yang lumayan cukup dalam ya guys ya, sampai ke level low di 6.050. Untuk harga saat ini ada di level 6.650 ya guys ya, sedikit ada koreksi sebenarnya karena sempat menyentuh area 6.700-an. Oke, kalau misalnya kita lihat dari segi chart di sini terjadi kenaikan ya guys ya di akhir Maret 2023, lalu kembali sideways dan di 26 April ini mulai terjadi kenaikan kembali ya guys ya. Di 26 April 2023 kemarin ini harga saham INDF mulai naik lagi dan untuk area resist awal ya, untuk resist terdekat ada di 6.950. Harga INDF saat ini juga terkonfirmasi sudah break di MA 100-nya gitu guys ya. Jadi menurut saya INDF ini ya setelah kemarin ada open gap up ya pada 3 Mei tapi kembali terkoreksi dan untuk saat ini INDF menurut saya akan sideways gitu guys ya di area 6.650-an sampai area 6.600-an gitu ya. Jadi masih akan sideways saja di atas, tapi untuk area resist awalnya ada di 6.900 ya, lalu ada di level 7.000. Lalu untuk all time high dari Indofood ada di level 7.250. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini Indofood juga sempat ya menyentuh area low di 6.025. Jadi sebenarnya Indofood ini meskipun secara harga ini sangat berfluktuatif, tapi secara pendapatan atau perkembangan EPS itu sebenarnya sangat menarik guys ya untuk kita pantau ya. Kenapa? Karena di tahun pandemi, di tahun 2020, EPS dari Indofood ini juga sebenarnya masih cukup tinggi gitu di EPS 735. Dan secara kuartalan juga masih sangat stabil, yang menandakan bahwa Indofood ini sebenarnya saham yang sangat um, bisa bertahan lah guys ya saat krisis di tahun pandemi di 2020 itu. Jadi buat teman-teman yang mau diversifikasi di saham Indofood, saya rasa bisa pertimbangkan ya guys ya untuk mulai pelan-pelan cicil saham Indofood di area swing low-nya gitu ya. Mungkin bisa di area 6.200-an karena harga saat ini sudah lumayan cukup naik. Jadi kita wait and see terlebih dahulu. Jika misalkan nantinya saham Indofood ini kembali terkoreksi, saya rasa bisa gitu guys ya kita masuk saham Indofood. Tapi buat teman-teman yang mau spekulasi buy on breakout MA 100, saya rasa juga tidak masalah ya ketika terjadi area higher low, menurut saya juga bisa ya untuk kita mengikuti kenaikan dari saham Indofood. Karena kalau misalnya kita lihat di sini moving average 5-nya juga sedang naik ya guys ya. Kalau misalkan terkonfirmasi break di MA 100, saya rasa akan melanjutkan kenaikan ya untuk saham Indofood. Tapi buat teman-teman, disclaimer ini bukan ajakan jual beli. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab kalian pribadi masing-masing gitu guys ya. Oke, kita akan lanjut melihat EPS dari Indofood. Di tahun 2020 EPS-nya stabil, kita lihat secara kuartalan juga sangat stabil ya guys ya. Bahkan di kuartal 4 2020 ini terjadi lonjakan gitu. Dengan EPS 735, Indofood ini bagi dividen payout ratio 37% maksud saya. 37,82% ya untuk DPR tahun 2020 dengan dividen per share 278 per lembar sahamnya atau 27.800 per lotnya. Lalu di tahun selanjutnya juga bagi dividen yang sama ya guys ya, meskipun secara dividen payout ratio ini lebih rendah. Kenapa? Karena EPS yang didapatkan di tahun 2021 ini lebih tinggi daripada tahun pandemi gitu guys ya dengan EPS 870. Lalu untuk IPS tahun 2022 ya ini agak sedikit menurun sebenarnya ya. Untuk full year tahun 2022 IPS-nya agak sedikit menurun di IPS 724 yang sebelumnya IPS-nya mencapai 870. Lalu untuk kuartal 1 2023 saya rasa kenaikan dari laba Indofood ini menyebabkan IPS-nya juga naik sangat signifikan ya guys ya. Dan menurut saya IPS tahun ini menjadi IPS yang terbesar gitu ya kalau misalnya kita lihat dari kuartalan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut saya untuk Indofood ini di tahun ini ya menjelang tahun pemilu ya ini kalau misalkan teman-teman ya lihat di berita atau lihat review dari youtuber-youtuber saham, memang pada tahun ini menjadi tahun politik ya guys ya sebelum menjelang tahun pemilu. Beberapa saham consumer goods seperti INDF, ICBP dan lain-lain kemungkinan besar akan naik gitu guys ya karena faktor adanya
kenaikan konsumsi masyarakat. Ya, jadi jika kita lihat di kuartal 1 juga sudah sangat tinggi gitu guys ya untuk EPS yang didapatkan oleh INDF. Oke guys, jadi INDF ini menurut saya sangat cocok ya untuk kita lakukan investasi. Untuk investasi jangka panjang juga menurut saya perusahaannya masih akan baik untuk kedepannya. Tapi disclaimer on ya guys ya, tetap lakukan analisa kembali untuk masuk di harga yang menurut kalian itu sudah murah. Jadi jangan sampai kita beli di pucuk gitu guys ya, karena bisa saja kita nantinya akan floating loss. Kalau misalnya kita lihat secara historis di sini dari 2017 ya dia tidak pernah bolong membagikan dividen. Hanya saja di tahun 2018 ini 2 kali bagi dividen ya guys ya. Mungkin ada dividen final dan juga dividen interim. Lalu di tahun 2019 sampai 2021 dividennya ini menurut saya stabil di angka 278. Jadi tidak ada kenaikan maupun penurunan ya guys ya selama 3 tahun berturut-turut. Ini mungkin untuk menjaga cash flow dari INDF agar cash flow-nya tetap terjaga. Jadi INDF ini tidak bagi dividen yang terlalu besar gitu guys ya secara dividen payout ratio. Hanya kisaran 30%-an saja sampai mungkin bisa sampai 40%. Secara dividen saya rasa untuk INDF ini ya coba kita lihat secara historis. Ya, terjadi kenaikan ya sebelum pembagian dividen, tapi saya rasa untuk dividen INDF ini tidak terlalu besar lah ya. Secara dividen payout ratio juga tidak terlalu besar, tapi secara dividen per share, INDF ini sedang mencoba untuk selalu membagikan dividen yang dengan jumlah yang sama gitu guys ya. Jadi stabil gitu, masih ada laba ditahan untuk modal kerja dan juga ada dividen yang dibagikan untuk para investor. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya. Kesimpulan dari video kali ini ya, saham INDF ini sangat bagus dengan capaian EPS di kuartal 1 2023 yang ternyata ini sangat besar ya guys ya jika dibandingkan dengan kuartal 1 di